Hai guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Asil Lestari. I'm from Bengkulu University. I made this video to complete my education management course assessment. Topik pembahasan kita yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Proses organizing yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. 2. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. 5. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Dan yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. 6. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. 7. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. The right man on the right place. Dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatannya atau pekerjaannya. The right man behind the gun. 8. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Penggerakan atau actuating. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain,
yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai, dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, dan memberikan otoritas kepada mereka, serta menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah, dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas, penjadwalan, dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi, sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur, tahapan mengadakan penilaian, dan tahapan mengadakan tindakan perbaikan. Nah guys, itulah tadi pembahasan materi kita tentang fungsi-fungsi manajemen. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.